Halo, selamat malam Spotlighters. Selamat bergabung malam ini di acara Spotlight Talk untuk Big Data Series. Kali ini tentang topiknya Must Have Qualities for a Data Analyst. Mungkin sambil nunggu Spotlighters yang lain untuk join di Zoom webinar ini, kita bisa sambil ngobrol-ngobrol dulu. Kebetulan untuk malam ini, untuk speakernya sangat khusus dari Lazada, yaitu Mas Farid Suharjo sebagai VP Data and Analytics di Lazada. Mungkin boleh perkenalkan dulu Mas Farid ke teman-teman Spotlighters, teman-teman Halo, Spotlighters gitu ya. halo Spotlighters. Ya, Salam kenal, halo. namaku Farid Suharjo. Saat ini bekerja di Lazada Indonesia untuk taking over the data and analytics di sini. Well, we just coming back, baru balik kebetulan dari setelah 10 tahun di Belanda. Well, it's really interesting to see how the data analytics landscape is improving here in Indonesia, and also see a lot of data talent in Indonesia. So hopefully then we'll have a very good discussion in here. Okay. Thank you Mas Farid. Thank you juga nih buat rekan-rekan Spotlighters yang udah ngeluangin waktunya buat join webinar. Yang buat teman-teman Spotlighters semua ini bisa perkenalan diri juga satu sama lain via chat. Dan nantinya selama Mas Farid menjelaskan deck-nya, nanti kalian juga bisa langsung mungkin ada yang mau ditanyakan atau disampaikan via chat box. Nanti akan ada sesi pertanyaan khusus juga di akhir sesi webinar ini gitu. Dan untuk peserta yang partisipan yang mempunyai pertanyaan yang sangat menarik, nanti akan ada hadiah khusus nih, voucher Lazada langsung dari Mas Farid sendiri. Yes. Nanti akan langsung dipilih oleh Mas Farid juga untuk the best question. Jadi jangan ragu-ragu, jangan malu-malu untuk bertanya di chat box gitu. Oke, mungkin kita masih ada waktu nih Mas buat mungkin perkenalan lagi ya. Mungkin gimana sih sekarang di Lazada sendiri, kayak mungkin di sini pasti ada beberapa juga teman-teman Spotlighters yang mungkin baru memulai karirnya di data scientist ataupun data analis. Boleh bagi-bagi tips nggak nih Mas? Gimana sih caranya supaya bisa join ke salah satu top e-commerce ataupun unicorn ataupun top corporate sebagai data scientist gitu. Oke. Well, yang tadi aku bilang di awal sih ya, kalau aku lihat setelah balik ke sini banyak banget data talent di Indonesia yang sangat bagus ya. I'm quite surprised gitu sebenarnya pas balik ke sini. Tapi yang mungkin masih agak miss di sini, well technically menurutku di talent Indonesia ini super brilliant menurutku, dari universitas manapun, dari kampus manapun. Karena aku juga punya banyak tim yang bekerja denganku sekarang, itu banyak banget yang dari berbagai university ya, dan all of them is very brilliant gitu. Tapi yang mungkin ntar aku share juga ya di sini ya, yang masih uh, a bit gap compared to what I see in Europe gitu, yang aku lihat di Eropa itu lebih ke level of maturity dari critical thinking-nya, atau lebih dari soft skill lah, gimana cara menjadi a good data analyst gitu. That's why we have this session kan gitu. Dan hopefully dengan session ini kita bisa sharing. Well, I'm not the teacher, aku nggak menggurui juga di sini, jadi mencoba untuk sharing. Well, I'm open to a lot of question from you. Jadi coba aku jawab dari pengalamanku, dan semoga bisa nantinya bisa jadi bisa useful juga untuk karir ke depannya gitu. Oke, siap. Thank you nih Mas Farid. Yes. Mungkin juga boleh sharing-sharing nggak nih Mas, sebelum di Lazada, gimana sih Mas berkarirnya, terus juga mungkin bisa ceritain juga nggak dari sebelumnya tuh hobinya juga apa, selain di kesibukan sebagai data analis, sebagai data scientist ini ya gitu. Oke. Well, mungkin brief ya. Ini kayak interview kerja ya. Jadi dulu aku sempat kerja di Indonesia juga tahun 2007 sampai 2010, kerja di sini. Terus sempat sekolah ya kebetulan di Italia dan di Belanda. Kebetulan berkarir di sana dari scratch lah intinya waktu itu, move dari
pure IT dulu waktu kerja di Indonesia, terus sempat sekolah di finance, economics, terus akhirnya waktu coba start career di sana itu as a data analyst. Jadi I start from a really junior data analyst there, and juga sempat pindah ke beberapa industri. Tapi the core is still data analytics, tapi aku sempat move ke beberapa industri dari mulai retail company, terus apa namanya untuk biotech company juga pernah lama sekitar 4 tahun, terus sempat pindah juga ke tobacco industry, dan yang diurus juga di situ agak berbeda ya, walaupun berhubungan dengan finance dan control dan audit, terus sempat pindah juga di FedEx di logistics sebelum akhirnya pindah ke Lazada Indonesia gitu. Jadi secara industri sih udah sempat lumayan banyak ya apa namanya deal dengan berbagai macam domain di data analytics, tapi always in that 7-8 years itu selalu core data analytics gitu. Nice. Yeah. Berarti memang dari segi karir dari dulu hingga sekarang sudah sejalan ya Mas ya bidangnya. Ya betul. Sebetulnya nggak terlalu sejalan sama kuliahnya. Karena dulu saya waktu ambil waktu S1 itu di Teknik Elektro, terus S2 di Finance, S3 di Economics dan Econometrics. Jadi sebenarnya nggak ada hubungannya sama data analytics. Tapi the last part, ya waktu saya ambil S3 di Econometrics itu fun interesting in the statistics. Jadi waktu itu sempat mulai belajar juga dari data science. Waktu itu mungkin belum terlalu ini ya, belum terlalu populer, but in a way waktu itu sempat belajar gimana sih apa namanya membuat model-model untuk membantu solve business problem gitu. Sebenarnya dari situ sih waktu itu sempat tertarik, dan that's why I start the career in data analytics gitu. Oke. Berarti ini untuk teman-teman spotlighters yang lain juga punya kesempatan pastinya ya, yang background-nya mungkin dari finance ataupun dari mana kalau mereka ingin menjadi seorang data scientist gitu ya Mas ya. Yes, betul banget. Mungkin kalau di luar kesibukan sehari-hari nih Mas, apa sih hobi ataupun rutinitas Mas Farid yang biasa Oke. dilakuin? Kalau di luar pekerjaan, well, hobiku sebenarnya traveling. Jadi aku coba, mungkin tahu juga ya ada app BinF. I try to before I die to visit all the countries. Itu sih misiku sebenarnya sebelum nanti meninggalkan dunia ini. Jadi pengen visit semua negara. Jadi so far udah visit ke sekitar 73 negara sekarang ya. Dan itu dan ya so far ya, and now I get also a chance juga setelah pindah ke Indonesia. Aku sebenarnya malah surprisingly belum pernah nih keliling-keliling ke Asia dan bahkan di Indonesia agak sedikit ini ya seperti karena belum pernah keliling Indonesia juga. Jadi itu sih yang pengen aku ini apa namanya senang banget lakuin di spare time gitu. Kalau misalnya have a day off or on leave, I'll always be traveling and explore the nature sih khususnya gitu. Oke, nice banget nih. Mungkin dari tadi kan Mas Farid udah banyak memperkenalkan sedikit background dan juga hobi ya. Mungkin nih dari teman-teman Spotlight sendiri, boleh banget nih untuk perkenalkan diri Oh juga iya. kalian semua bisa langsung di chat box. Boleh ya, tolong masing-masing mungkin di sini juga ketik untuk namanya siapa, dari mana, sekarang ini mungkin karirnya atau kesibukannya apa. Jadi kita saling mengenal satu sama lain gitu. Iya nih betul nih, karena aku juga pengen tahu sebenarnya dari teman-teman yang join sekarang. Well, I think karena partisipan lumayan banyak ya, jadi mungkin dari sisi karirnya juga ada yang masih memulai, ada yang mungkin udah advance ya. Well, mungkin juga aku bisa berguru nih kalau ada sharing begini, karena kan nanti dari sesi pertanyaan atau sesi ngobrol nanti di 1 jam terakhir, it's a sharing session gitu, I'll have the open discussion. Jadi aku senang banget kalau misalnya ada audiens yang banyak dari baru mulai karir sampai udah mungkin di level yang udah tinggi juga sekarang gitu. Yes, boleh banget nih. Mungkin teman-teman Spotlighters lainnya boleh juga loh aktifin kamera kalian supaya di sini kita aku dan Mas Farid bisa melihat kita saling mengenal satu sama lain nih. Terus juga kalian boleh memperkenalkan diri, ditunggu loh ini self introduction-nya di chat box. Terus nanti jangan lupa buat yang paling aktif nih di sini juga kan nanti ada hadiahnya ya Mas Farid. Yes, betul. Yes.
Monggo silakan diaktifin kameranya. Terus juga kalau ada yang mau bertanya sekarang juga boleh. Jadi nanti mungkin Mas Farid bisa in along the webinar session bisa menjelaskan juga gitu, menjawab pertanyaan kalian juga di tengah-tengah. So, Ya. ditunggu nih, belum ada yang perkenalkan diri di chat box. Masih kita tunggu sebelum benar-benar dimulai acaranya jam 7.30. Oke, ini ada Mas Yoga Prasetya. Hai teman-teman Spotlighters, saya Yoga dari Surabaya dan saat ini as analis di salah satu tobacco company. Oke, welcome Mas Yoga. Halo Yoga. Oke, ada pertanyaan juga nih Mas dari Ricky Andrian. Pak Farid di Lazada sudah berapa lama? Tugasnya ngapain aja? Nah, sebelum dijawab sama Mas Farid, mungkin boleh nih Mas Ricky Andrian perkenalkan diri juga. Sekarang ini mungkin bekerja di mana? Apakah juga sebagai data analis, data scientist atau boleh dijawab dulu juga Mas Ricky? Izin Bu Nadia. Oh ya. Salam Halo Mas kenal Riki. teman-teman. Halo Pak Farid, nama saya Riki. Saya bertugas di PLN Pak, di PLN Kalimantan. Kebetulan kami membawahi pembangkitan dan transmisi gardu induk seluruh Kalimantan. Saat ini kami sedang membangun yang namanya dashboard ya. Jadi kalau di listrik itu kita ada SCADA ya, data-data parameter operational electrical engineering. Di situ kami rencana mau membuat ini Pak, membuat semacam kayak machine learning atau AI ya, dari trending-trending yang kami dapat dari data SCADA. Makanya saya tertarik untuk gabung di acara ini. Terima kasih. Oh, nice. Pak. Oh, thank you Mas Riki. Selamat datang Mas Riki, thank you. Ya, mungkin Kebetulan boleh juga dijawab. setahu ada ini ya. Tadi mungkin pertanyaan yang awal dulu ya. Apa namanya? Saya di Lazada sebetulnya masih baru Mas Riki ya. Karena baru 4 bulan lalu kira-kira saya balik ke Indonesia untuk join di Lazada gitu. Karena sebelumnya 7 tahun ada di Belanda. Jadi sebenarnya baru sekitar 4 bulan lah sekarang di Lazada. Dan sebetulnya bukan hanya data analytics saja sih scope dari pekerjaan saya. Jadi sebetulnya role itu sendiri lebih ke program manajemen ya Pak. Jadi tapi program manajemen dan data gitu. Jadi mengatur antara beberapa inisiatif yang connecting beberapa tim di dalam Lazada gitu. Dan ya all the inisiatif, all the program, all the project juga sekarang kan data driven ya. Jadinya that's why juga data analytics juga part dari scope saya gitu sih ceritanya kalau di Lazada. Dan terkait tadi dengan kerjaan di PLN ya cukup seru juga ya Mas Ciki. Karena tapi setahu aku juga dari teman-teman di Spotlight juga ya. Ini kan ada Big Data Series ya, dan kebetulan untuk yang session kali ini kan di data analis, dan ada juga kebetulan nanti session untuk data scientist ya, untuk machine learning dan AI. Nanti mungkin masih ya sebetulnya antara dua role ini kan masih bersinggungan ya. Jadi mungkin ada beberapa poin yang bisa dimulai dari sini mudah-mudahan, dan mungkin nanti di session selanjutnya data science mungkin juga di machine learning dan AI, mungkin Pak Mas Riki bisa join lagi. Saya juga mau join juga soalnya gitu. Oke, semoga pertanyaan dari Mas Riki udah terjawab. Terus ini juga sebetulnya kita udah mau mulai masuk ke acara nih teman-teman semua dan Mas Farid. Cuma nih aku mau menyampaikan dulu ada 3 pertanyaan dan juga ada yang berkenalan di sini dari Shermon. Oke, halo kakak-kakak semuanya. Saya Shermon Paskah Zagoto, Major Information System. Saya mahasiswa di salah satu private university di Indonesia. Shermon di sini ingin tahu buat Kak Farid, mostly project kakak kerjakan setiap hari apa aja. Thank you. Oke, mungkin Shermon nanti jawabannya bisa juga akan terjawab oleh Mas Farid pada saat sesi main webinarnya ya, nanti sekalian di situ. Boleh. Kalau belum terjawab juga nanti setelah webinar mungkin bisa kita bahas juga. Betul, dan juga ini ada Dini. Halo Dini, jadi Dini menyampaikan, hello Spotlighter, saya Dini, saya fresh graduate yang baru mulai berkarir. Oke. Lalu ada Talia Indah, halo teman-teman, nama saya Talia dari Jakarta, saat ini saya berkarir di bagian teknologi product development Hana Bank Indonesia. Oke, welcome Talia. Juga ada
Tugas Melianto. Halo semua, saya Tugas Melianto, saat ini sebagai mobile developer di salah satu lembaga pemerintah. Oke, halo, selamat bergabung. Nice nih Mas, kayaknya pada excited semua. Mungkin kita bisa langsung mulai ke main presentation-nya. Oke. Oke. Oke, mungkin aku bisa mulai dulu ya. Mungkin untuk pertama ini mungkin aku seperti tadi aku jelaskan, mungkin di sini kan ada ini ya, ada session data analyst, dan untuk next series mungkin ada data scientist. Jadi these two roles is apa namanya, bersinggungan juga. Jadi mungkin nanti ada beberapa poin yang bisa diambil dari sini, ada juga dari session selanjutnya gitu. Tapi kalau untuk data analyst sendiri kan kalau dalam apa definisiku ya, jadi data analyst itu sebenarnya kan untuk solve the problem dari existing data gitu ya. Jadi mungkin agak berbeda dengan data scientist yang digging up data, looking for data, dan also cleaning data. Jadi kalau data analyst itu sebenarnya lebih solve problem dari data yang sudah ada gitu. Tapi itu juga mungkin traditional data analyst. I try to also share jadi gimana untuk modern data analyst, karena itu mungkin pengertian data analyst dari mungkin beberapa tahun lalu yang udah lewat juga ya. And as a data analyst, you also need to transform it dynamically juga untuk mengikuti perkembangan gitu. Dan mungkin part selanjutnya juga kan, as we know juga as data analyst, mungkin yang tadi Mas Ricky juga sebutin ya, ada create report, create dashboard yang bisa juga, well, first is to just to describe di KPI or describe the numbers that we have in the business gitu, untuk menjelaskan apa sih yang terjadi sekarang atau apa yang terjadi di historical gitu kan. Dan yang mungkin yang level lebih advance nantinya bisa mempredik what can happen gitu di dalam dashboard atau report kita sendiri itu. Nah, mungkin bisa di slide selanjutnya. Ya, well, surprise, mungkin the first quality that you need to have as a data analyst is technical know-how gitu. Karena menurutku this is the basic requirement for us to be a good data analyst. Tapi aku bisa mungkin yang bisa share di sini bisa untuk teman-teman yang baru mulai karir atau teman-teman yang baru mau pindah ke karir ke data analyst, itu mungkin the basic requirement for me at least when I hire someone, atau kalau ngelihat dari teman-teman yang baru mulai karir itu dari ada tiga skill technical utama yang perlu kita punya. Yang pertama itu SQL, dan yang kedua, like it or not, is Excel. Jadi masih banyak banget perusahaan di luar sana atau departemen dalam perusahaan di luar sana yang masih really rely on Excel gitu. Dan yang ketiga adalah menurutku data visualization tool. Jadi ada banyak kan sebetulnya, ada di market ini, ada Tableau, ada Power BI, mungkin kalau yang aku pakai di Lazada sekarang ya ada Alibaba Tools gitu kan. Nah, dan untuk di level yang lebih advance sebenarnya kan ini yang tadi aku sebut agak bersinggungan dengan data scientist, itu sebenarnya kita juga need to learn also programming like R and Python gitu, just to for me, karena menurutku juga untuk salah satu kita adding value dalam bisnis itu kalau kita bisa mempredik apa yang terjadi ke depan gitu. And with some simple modeling, seorang data analyst juga bisa melakukan itu. Walaupun mungkin ya the more advanced model that is for data scientist, tapi menurutku di dalam data analyst itu masih banyak sekali apa namanya model yang bisa kita apply di dalam pekerjaan sehari-hari dengan menggunakan R atau Python. Dan mungkin yang kedua, yang selanjutnya itu adalah cloud platform, karena kan well, everything is moved to cloud now. It's not udah nggak zaman lagi mungkin ya pakai physical server at this moment gitu. Dan menurutku pemahaman atas cloud platform, ya, contohnya seperti AWS atau Azure atau Alibaba Cloud is a must if you want to move to the advanced level. Jadi menurutku itu salah satu yang sangat penting untuk dipunya seorang data analis gitu. Dan yang terkait dengan programming atau pembuatan either dashboard atau report, menurutku sih itu bukan tools-nya ya, karena misalnya data visualization tool ya, ada Tableau, Power BI, menurutku itu semua tools yang sama aja, they work the same gitu ya. Dari mulai kita di ETL prosesnya, terus memproses datanya, dan kemudian menampilkan data dalam bentuk visualisasi, itu sebenarnya sama aja, tapi hanya interface yang berbeda. Dan itu they have their own pros and cons di situ.
tapi menurutku itu tergantung juga dari kebutuhan perusahaan dan apa yang dipunya dalam platform di perusahaan itu sendiri. Jadi we need to be also quite dynamic. Jadi aku sebenarnya waktu di awal dulu bekerja misalnya dulu pakai ClickView, terus habis itu pindah pakai Tableau dan sekarang pakai Power BI. Jadi maksudnya dan menurutku itu tools itu semua sama aja di cara pemakaiannya hanya what is available in your company and what fit to your team gitu. Sometimes also di satu company mereka punya tools yang berbeda-beda karena ya itu dia tadi yang aku bilang karena uh, penggunaannya dari masing-masing itu beda-beda karena di finance itu mungkin lebih well they rely on Excel more on that, di operations mereka mungkin lebih suka memakai Tableau. It depends on how the team use the visualization gitu. Dan yang paling penting juga menurutku if you move to the advanced level to the programming or even just to create a dashboard, itu bukan toolsnya itu sendiri tapi lebih ke logic what you put what I mean is a piece of your mind or bagian dari pikiran kita yang kita masukin ke dalam tools itu gitu. Karena we need to always find the most efficient way and most scalable way to solve the problem gitu. Kenapa aku bilang begitu? Karena sometimes kita punya issue atau problem yang akan ada lagi mungkin dan lebih besar di in the future gitu. Dan that's why we need to find the most efficient way and scalable way to solve the issue. Dan menurutku itu juga mungkin sebagai data analyst ya I'm not very good also to be honest in the programming, tapi mungkin but I still try to code in the most efficient way and at least what people can understand and also scalable way. So when we have bigger problem, it's easy to scale. And when you left, well, it doesn't mean you left the company, but you have to different team, for example, it's also easy to hand over to other person. I think that makes you a really good one if other people understand what we are doing in data analytics gitu. Mungkin dari sisi technical know-how lebih ke situ. Jadi asal tadi mungkin di basic requirement itu ada 3 tadi, SQL, Excel, sama data visualization tool, dan untuk more advance itu ada di cloud platform dan juga programming di R dan Python gitu. Boleh pindah ke slide kedua. Oke. Dan yang selanjutnya yang aku mau share juga mungkin the second one that what makes the good data analyst is the business acumen. Menurutku ini salah satu yang paling penting, mungkin neck to neck dengan technical know-how, karena menurutku sebagai data analyst itu we have to have a very solid understanding how the business works end to end. Jadi nggak cuma misalnya saya bekerja nih misalnya let's say di operations, but I don't know the manufacturing side or how the logistic work. Menurutku itu juga sometimes in dalam satu perusahaan itu it's linked to each other. Jadi kita harus tahu it takes time, tapi kita harus tahu dan understand business work end to end. Jadi kalau ada masalah di salah satu poin, kita juga tahu nanti what is the impact on the other point gitu. Dan kita harus look also beyond numbers, karena kan ini yang aku bilang tadi ya, maksudnya secara teknikal mungkin data talent di Indonesia itu sangat brilliant, but what I see when the first time I came to the office, well not to the office, to work from home, when I work together with the team, is they're focused on the number or KPI and don't know what it means. Jadi mereka nggak tahu what the number means in the business gitu. Jadi ini tahu misalnya KPI secara ini, misalnya delivery di Lazada itu misalnya melambat nih minggu ini, but tapi nggak ada nggak ada pertanyaan or asking why is decreasing gitu or why is increasing. Jadi itu kenapa aku bilang kita harus perlu solid understanding dari how business work end to end. Misalnya di e-commerce itu dari mulai kalian misalnya pesan barang itu kan dari ordernya masuk ke seller kalian, terus seller kalian menyiapkan barangnya di pack. Habis itu ada orang yang pick up barangnya ke warehouse, dari warehouse diantar ke buyer. If we understand the end to end business process, itu kita bisa tahu juga at least not exactly to pinpoint where's the problem, but you know
who to contact. Jadi kita tahu siapa yang harus dihubungi untuk bertanya kenapa sih ini KPI kita turun di sini dan apa yang bisa kita lakuin gitu. Dan menurutku dengan mengerti end-to-end business process ini juga akan yang paling penting menurutku menjadi data analis adalah how we can locate risk atau di mana sih ada resiko atau ada kemungkinan bisnis kita performance-nya menurun atau di mana kita bisa improve dalam business process itu. Nah, itu menurutku itu yang paling penting di sini karena itu di mana seorang data analyst itu adding value to the business. Jadi bukan dengan create report, bukan dengan create dashboard and let the business user see the dashboard dan lihat memantau tiap minggu atau tiap hari, tapi gimana kita bisa menjadi control tower, I always say control tower. Jadi kita bisa lihat nggak cuma buat report dan dashboard, tapi juga melihat gimana sih progress dari number itu dan what it means to the business gitu. Dan dengan melihat secara bird view, karena kita kan sebenarnya di dalam bisnis itu, di business team itu mereka tahu lebih baik on the field, on a daily basis itu apa yang terjadi setiap harinya secara operasional gitu ya. Tapi we are the one as a data analytics team yang punya access to the data gitu. Mungkin jauh lebih banyak daripada yang mereka tahu. Jadi we need to build also the good relationship dengan business team karena mereka yang tahu secara operasional day to day, kita yang tahu akses datanya. Jadi sometimes mereka nggak tahu kalau kita bisa melihat data ini dan sometimes kita nggak tahu what it means by this data. Jadi kita harus juga buat good relationship with the business team. Jadi di situ yang aku bilang tadi where we can add value to the business team, well to the company as a whole, di mana kita bisa locate risk dan improve opportunity karena yang kulihat dari mungkin nggak cuma di Indonesia ya, dimanapun kalau udah busy day to day itu look at KPI itu nggak akan ada yang bisa diimprove gitu sih, karena every day itu kita busy lihat yang naik ini yang turun ini tapi we don't do anything gitu kan, dan disitulah yang mungkin seorang data analyst itu bisa adding value di mana kita bisa ini yang bisa kita lakuin di sini, at least to locate ini di sini loh ada gap, mungkin nanti kita discuss dengan tim bisnis atau operasional, they know exactly what to do gitu dengan kita ngasih tahu data yang kita punya gitu. Oke, maybe move to the next one. Ya. Oke, jadi yang ketiga ini lebih ke critical thinking. Jadi ini juga salah satu yang paling penting juga untuk dipunyai oleh seorang data analyst itu we need to think beyond what your manager say. Mungkin buat teman-teman yang baru mulai karir atau akan mulai karir, well maybe from the start dari mulai kerja mungkin put the mindset, jangan cuman do what your manager do, lakuin aja apa yang disuruh manajernya atau dengan koleganya dari tim lain, karena itu menurutku itu salah satu yang akan menghambat your performance as data analyst gitu. Karena you always need to ask yourself, jadi kita harus selalu bertanya what does it mean. Kalau mereka request sesuatu, what does it mean to the business? Kalau apa impact-nya kalau misalnya ada suatu numbers yang increase, apa impact-nya ke bisnis, ke bagian bisnis yang lain gitu. Nah, menurutku di situ yang salah satu yang paling penting itu di sini, karena when we are a doer, we will be focused on doing the report, dashboard, and that's all every day. Itu yang pernah aku alami sebagai junior data analyst, to be honest. Itu makanya juga ke why I'm sharing this, because karena waktu pertama kali aku kerja juga sebagai data analyst, that's what I did gitu, and that's my mistake. Karena mungkin full 6 bulan waktu mulai bekerja, I'm just doing what managers do gitu, dan tanpa tahu secara teknikal it's not a problem, kita bisa nyelesain itu in 1 day, in 2 days, tapi there is no value adding from what we do gitu kan. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya, kita punya isu ini di berapa hari terakhir, bisa dilihat nggak sih trennya? Biasanya nih kalau doer kita akan coba lihat tarik datanya from the last couple of days, trennya kayak gimana, and then give back to the business user. Itu yang menurutku yang masih
harus dirubah to be good data analyst, karena we always need to ask many times after we pull data, what does it mean? Terus kenapa nih bisa turun ya? Mungkin bisa deep dive lebih dalam lagi nih, dan tarik data karena we have access to all those data gitu. Mungkin ada root cause yang bahkan operation team itu juga atau business team itu juga nggak tahu gitu kan, and we can point out from the data gitu. Nah, menurutku disitulah kalau kita cuma jadi doer, well itu yang wah I see lot in many companies itu data analyst is just they have the Trello or Kanban card or something and with lot of request there. Jadi cuman request data ini dong, and abis itu cuman ditarik datanya, and abis itu dikasih ke business user. That we need to stop doing that as a data analyst gitu. Karena we need to always ask what it means by the question. Juga sometimes we need to challenge the business user. Why you asking this? And what do you think we can drill down more or deep dive more from this question gitu. Karena itu dia, karena orang dari business user atau operations itu they only focus day by day. Well, we understand it's not their itu bukan responsibility mereka untuk melihat data ya, dan that's why mungkin mereka terlalu punya kacamata kuda untuk tiap hari ngelihat KPI itu dan tiap hari melakukan firefighting dari pekerjaan yang mereka lakukan. Jadi we need to be a fresh pair of eyes karena kita dari luar dan nggak stuck di pekerjaan itu ya. Jadi kita bisa jadi new fresh pair of eyes to see the problem, and maybe from different point of view we can see the root cause gitu. Karena at the end yang tadi di slide sebelumnya ya, where you can add value is when you can locate the problem or where you can pinpoint the process improvement gitu. Oke. Oke. Nice. Mungkin the next slide. Ya. Oke, ini salah satu juga soft skill yang menurutku sangat penting, itu communication and storytelling. Ini bukan cuma communication in person ya, tapi juga how you communicate gimana cara kita mengcommunicate hasil analisis dari hasil dari data analisis kita. Nah, ini juga salah satu yang sering banget aku lihat juga di berbagai perusahaan, nggak cuma di sini, itu because they technically very good and they can be a very advanced in Excel, advanced in SQL and pulling data and manipulate it. Tapi when the time we present to the business user, itu kita harus bisa juga menjelaskan dengan non-technical way, jadi dengan business language gitu. And the less the better. Jadi kita harus punya juga lot of backup data of course in the background, tapi when we explain it needs to be in the most simplest way that they can understand and to the point gitu. Nah, ini menurutku sangat sangat penting karena yang sering terjadi itu permasalahannya di waktu kita menyampaikan hasil analisis itu it's too technical dan mereka istilahnya ya aja karena begitu kita menyampaikan hasil analisis it's like this, itu bukan karena iya tapi mengerti, tapi iya karena ya udah there is no like kayak nggak ada inti dari apa sih yang mau disampaikan gitu, dan karena terlalu panjang ya. Let's say misalnya nih dulu waktu ini juga one of my mistake when I start my career, when I create that time still in Excel gitu, I put all the tables in a PowerPoint gitu kan. Nah itu yang membuat seorang business user juga bingung apa sih yang mau dilihat gitu kan. You need to communicate to them in a most simplest way that they can understand, and of course like I said before with the complete backup data. Jadi waktu mereka tertarik, oh ini hasil dari analisis yang dilakuin kemarin ya, ternyata hasilnya this parameter is decreased by this percentage gitu. Itu kenapa sih? Nah that's where you show your backup data, the complete one gitu. But initially mungkin kita juga harus keep it simple and the less the better gitu. Dan mungkin yang salah satu juga yang mau aku sampaikan di sini
a lot of company is already embraced the digital interactive dashboard ya, like using Tableau, Power BI, or any visualization tool. Tapi a lot of company, and not only company, but maybe like a higher level management is still stuck on the PowerPoint mode gitu kan. Well, like it or not, it's still like that until now gitu. In every company, I think mungkin nggak di beberapa tech company nggak begitu lagi ya. Tapi in the most company that I work for or doing with, itu masih sangat beragam dan masih banyak banget yang masih harus kita create PowerPoint misalnya, dan well, like it or not, that's the thing that part of the dynamic thing that we need to do gitu kan. Dan ya kita harus bisa communicate ke mereka in how they want to receive it gitu. Dan yang storytelling sendiri ini mungkin terkait juga dengan poin yang pertama tadi ya, the technical know-how. Menurutku data visualization itu juga part of the storytelling. Jadi in case your company mungkin atau calon company-nya itu lebih menggunakan interactive dashboard, menurutku itu juga sangat penting. Jadi seperti contohnya waktu dulu ya, belajar tentang Tableau, ATK certification, terus sempat training itu, there is a specific part, and I even have well, maybe I can share also the book, is there is the art of the visualization gitu. Itu ada beberapa hal-hal basic yang menurutku sangat penting, dan if you want to show trend, what chart we need to use, and if you want to show like for example comparing between comparing antara dua parameter, apa chart yang harus dilakuin, and even only about color, cuma tentang warna, it is very important because well sometimes, especially in Europe ya, there's they are prone to use like the blind color blind color. Jadi untuk orang yang tahu warna, jadi they just use the blue and the orange, for example. Even sampai hal sesimpel itu pun sebenarnya ada art of the storytelling and the visualization gitu. Dan mungkin aku ntar bisa share juga ya habis ini, mungkin link ke booknya, atau kalau ada yang mau baca nanti. It's very interesting di situ how we can build the most efficient way to storytelling using data visualization tool gitu. Dan yang mungkin salah satu yang paling menarik di situ ya, well they tell in the book, you never use a pie chart. Itu yang salah satu yang mungkin masih sering kulihat ya, terutama untuk beberapa parameter yang terbagi lebih dari 3. Well, it's very confusing. It's just, I mean, it's a simple example. Well, when you use pie chart, people don't understand what you trying to show gitu. Dan itu cukup terbukti nih, mungkin setelah berapa lama juga aku bekerja dengan tim beda-beda, well, that's what I built when I start my career, but when I read it now, it's very confusing why somebody use pie chart, for example. Nah itu sih contoh simple yang mungkin nanti bisa itu sangat menarik, mungkin nanti bisa aku share juga habis ini. Dan yang terakhir, next slide mungkin. Dan yang terakhir, last but not least, ini juga yang nggak kalah important, itu stakeholder management. Jadi at the end, SORNet analyst itu kan bakal involve ke berbagai project ya. Dan seperti yang tadi, misal contohnya Mas Ricky ada project untuk machine learning, untuk data dari SCADA tadi. Dan aku yakin juga nggak cuma satu. Jadi we need to deal with different stakeholder in a different project gitu. Dan nah itu yang menurutku juga harus manage the expectation, karena itu yang salah satu yang paling penting di dalam stakeholder management. Nah, di situ we need to be clear, harus jelas requirement dari sisi bisnis dan visibility dari sisi datanya dan tools yang kita punya. Nah, itu need to be align, harus align, dan juga dari sisi time frame, data yang tadi aku sebut, data yang available dan resource-nya. Nah, di situ sih yang sering banget salah pengertian gitu ya, antara bisnis dan data team itu. Well, the thing we can do everything basically, Superman of the company. Dan gitu juga dan sometimes juga memberikan deadline
ya nggak kira-kira gitu kan. Well, the other thing that maybe not mentioned in this slide is the negotiation skill juga sangat penting menurutku. Karena as a data analyst, especially for you that already well step up in the career to lead the team or manage team, I think the art of saying no is very important in di dalam data analysis gitu. Karena dalam bisnis, they always have thousands of question every day. If we say yes to everything, well, you end up in a pile of tools, and sometimes not everything is adding value to the business gitu. Jadi kita juga harus bisa secara cepat gitu menganalisis if this is adding value to the business, if this is already existing, because karena sometimes juga solution yang mereka minta itu udah ada dari misalnya dashboard yang udah ada, we just need to tweak a little bit gitu. Nah itu juga sometimes mereka minta dibuatkan lagi the whole new thing, itu kan not adding value dan yeah, I think as a lead, if some of you is a lead in data team, is to understand what you have in a data product and to make sure that you don't reinvent the wheel and just always adding value to the business gitu. Dan yang terakhir mungkin when you finish with the project is you need to directly show what you've done to the business team, and it same like maybe previous slide, needs to be very simple and intuitive, and yeah, you need to put your into put yourself in their position gitu. Don't be too complicated, because sometimes it's complex project, but they still need to explain the result in a simple way. Jadi dari mereka juga bisa mengerti secara bisnis, this is what it means by your analysis, and then if they need more deep dive into the reason or why it's happening, then you have well like I said before, itu kalian punya juga complete backup data for that gitu. Mungkin dari aku sih itu yang mau di-share dari five things or 5 qualities that you need to have as data analyst, especially when you want to start or you just want to change your career path to data analysis. Mungkin nanti juga di dalam discussion-nya ya, well if any of you also lead the team or also is very interesting to share, because one of my vision why I coming back here to Indonesia is to build the talent here and build also the world class data team in Indonesia as many as I can. Jadi aku juga pengen data talent Indonesia is all improve and want to be a world class data analyst gitu. Well, that's all I think, Nadia. Yes, thanks a lot Mas Farid. Tadi udah cukup padat berisi penjelasannya ya tentang Big Data Series Must Have Qualities for a Data Analyst. Mungkin buat teman-teman yang baru datang, ini aku sum up sedikit. Jadi apa aja sih Must Have Qualities for a Data Analyst? Di sini ada 5 points ya Mas ya. Pertama ada technical know-how-nya. Ini lebih ke tools-nya, terus juga ada business acumen, di mana sebagai data analis harus paham end-to-end business prosesnya. Lalu yang ketiga juga ada critical thinking, di sini harus bisa inisiatif ya, take initiative from the problems until solution, nggak hanya mengikuti apa yang atasannya ini perintahkan. Terus juga yang keempat ada communication and storytelling, jadi sebagai data analis di sini juga kalian perlu pandai-pandai untuk melakukan data visualization, karena penyampaian di data visualization itu sangat penting ya untuk bisnis, terutama untuk reporting ya Mas ya. Jadi itu proporsi antara visual dan juga numbers tuh harus sepadan ya, harus equal supaya mudah dipahami. Juga yang terakhir, poin kelima ada stakeholder management. Jadi sebagai data analis di sini juga harus paham juga, nggak hanya mungkin jadi yes man ya Mas, kalau memang sudah ada timeline-nya, mengikuti timeline ya, jadi nggak nanti jadi overload gitu. Jadi kalau memang sudah cukup overload, mungkin nggak ada salahnya untuk say no apabila ada additional request gitu ya Mas ya di tengah-tengah jalan project.
Gitu. Ya mungkin itu tadi sum up dari aku buat yang tadi di tengah-tengah baru bergabung, dan juga ini Mas Farid sebagai VP Data and Analytics di Lazada. Sebelumnya Mas Farid dari Netherlands ya Mas ya, dari Iya, betul. FedEx Netherlands. Nah, Mas Farid baru balik lagi ke Indonesia sekarang ini dan bergabung di Lazada. Nah, teman-teman mungkin bisa langsung kita masuk ke sesi ini ya, direct tanya jawab. Di sini juga nanti akan ada hadiah voucher dari Lazada buat the best question. Nah, ayo bisa langsung dimulai nih yang mau bertanya, langsung nyalahin aja cam-nya. Mungkin bisa langsung tanya tadi kayak yang udah dilakukan sama Mas Riki tadi. Seru jadinya nih. Yes. Oke. Silakan lo tanya. Ini voucher Lazada menunggu, by the way. Iya, betul. Izin bertanya boleh? Izin bertanya? Oh, Boleh, boleh. boleh. Mas Ricky lagi ya. Oke. Ya, sorry, aku sebenarnya udah tulis di chatbox, tapi nggak apa-apa ya. Ini juga saya mau ini aja, mau sharing aja. Kebetulan Pak Farid, saya kebetulan yang handle manajemen risiko di unit saya. Ya, di mana kami ini dalam membuat planning budget RKAP ya, 1 tahun itu kita dasarnya dari KPI. Jadi kan kami punya KPI, Pak. Nah, KPI itu kami petakan di dalam manajemen risiko. Jadi ada identifikasi risiko dengan mitigasinya. Nah, kalau menurut saya, kebetulan kan kami juga sedang bangun dashboard yang tadi saya bilang. Selama ini sebelum kami membangun dashboard itu, semua keputusan decision itu sangat lama. Jadi kita mau misalkan mencapai KPI A gitu ya, kita ngumpulin datanya itu sangat lama. Nah, dengan dashboard ini terus terang kami sangat terbantu karena lebih cepat untuk decision. Nah, inilah kenapa tadi saya bilang itu baru level 1, karena level 1 itu hanya collecting data aja dari data SCADA kami di elektronik tersebar ya. Nah, ini kami mau mencapai level 2, Pak. Dengan harapan begini, level 2 itu kalau sudah tercapai AI dan machine learning dari data yang kami peroleh, kebetulan kami membangun dashboard itu udah sekitar setahun yang lalu, tapi datanya itu kami bisa kolek sampai 2-3 tahun ke belakang, Pak Farid. Nah, apakah data 2-3 tahun ke belakang ini sudah bisa merepresentasikan ya, kalau kita mau predik untuk 1 tahun, 2 tahun ke depannya, di dalam memitigasi KPI yang sudah kami miliki, Pak Farid. Mungkin Pak Farid ada pengalaman ya, apakah bisa 2-3 tahun data itu dijadikan modal untuk analitik data 1 tahun, 2 tahun ke depan? Makasih Pak Farid. Ya, thank you Mas Ricky. Tadi yang saya bahas juga ya, mungkin di slide pertama itu juga kita harus understand juga kan where data come from, terus frekuensinya seberapa dan siapa yang mengkoleksi dan what it means for data, itu menurutku sangat penting. Nah itu mungkin kalau untuk mitigasi ya, kebetulan di FedEx dan waktu itu di Tobacco Indonesia juga aku di risk management dan di audit juga. Sebetulnya kalau untuk 2 dan 3 tahun itu udah sangat cukup ya, karena first aku juga belum tahu ya nature datanya ada seasonal apa enggak gitu kan. Kalau misalnya data sales atau data finance itu kan there's always a seasonal gitu kan. Dan kalau misalnya di data SCADA itu sama, menurutku juga itu udah sangat cukup karena it's covering all season gitu. Jadi kalau misalnya nanti Pak Ricky buat misalnya modeling atau untuk prediction atau dengan machine learning, dan itu udah dengan model yang dibuat juga udah capture dari seasonal yang ada gitu. Dan menurutku itu udah sangat cukup di 2 tahun. Terutama tergantung frekuensi juga ya. Maksudnya itu daily data kah atau itu hourly data atau weekly data, itu depends juga ya. Maksudnya kalau itu misalnya monthly data mungkin itu masih ini ya, itu berarti cuma 3 tahun cuma 36 data point, dan mungkin itu masih kurang untuk membuat algoritma dari buat machine learning gitu ya. Tapi kalau datanya itu misalnya weekly atau daily atau mungkin more frequently, itu menurutku udah sangat cukup, karena that for most of the case, either itu di finance atau mungkin di operations kayak gini, di manufacturing, it covers all the seasonality of the data gitu menurutku. Kita detik, Pak. Jadi SCADA itu udah main detik, yes. Ya, malah dengan kayak gitu harusnya udah mengcover semua, dan tapi juga be careful juga Pak. Mungkin if it's the fraction is too small, kalau sampai ke level detik, mungkin sometimes it's also difficult to build a model on that gitu. Jadi mungkin kita harus find juga di correct fraction of time untuk build modelan nanti gitu. Mungkin
mungkin aku juga belum tahu ya, maksudnya model yang mau dibuat untuk mempredik apanya. Well, aku juga bukan di industri di electrical ya, tapi secara general juga apa namanya fraction datanya itu timingnya juga penting dan harus di define untuk membuat the best performing model gitu. Oke, gimana Mas Riki, udah terjawab belum kira-kira? Oke, sudah. Makasih, Bu. Makasih, Pak. Thank you Mas Riki, ini nggak perlu di-off-in lagi kameranya, it's okay. Yang lain ada lagi mungkin yang punya pertanyaan yang mungkin beda yang ditanyakan industrinya, atau mungkin ada yang bahkan masih fresh grade di sini, menanyakan hal yang sangat fundamental, boleh loh, silakan. Nanti akan ada the best question, nanti kita akan pilih. Akan dapat hadiah voucher Lazada. Yes. Mana yang lainnya? Kok hening sekali ini? Gimana? Apa ada yang mungkin belum tidak dipahami tadi dari presentasi yang ada? Mungkin bisa ditanyain juga loh. Tadi juga sempat ada, sebelumnya ada yang sempat perkenalkan diri nih ya, dari Arya, sebelum pas pada saat acara mulai. Jadi Arya Atar Firmansyah, di sini ada pertanyaan, mungkin bisa langsung ditanyakan Arya? Ya, Kak, maaf sebelumnya saya masih di bangku kuliah. Saya mau bertanya, apakah ada hubungannya big data sama IoT itu? Soalnya mungkin kalau ada hubungannya, apa ya contoh-contoh hubungannya? Seperti itu sih, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Arya. Wah, tentunya berhubungan ya Mas Arya antara big data dan IoT. Jadi kan big data itu where we store the data from the IoT. Jadi kalau misalnya we talk about IoT itu kan banyak juga aplikasinya. Itu kan basically apa namanya where we put the sensor or anything to get the data from any tools that applicable in daily activities gitu kan. Jadi misalnya salah satu contohnya itu misalnya kita capture all the data from the smart devices at home gitu kan. Kalau kita bisa collect datanya dan come up with the insight from that, itu juga maksudnya salah satu contoh kecil ya. Atau IoT misalnya salah satu yang mungkin dari pekerjaan di salah satu kolega saya di Belanda ya, waktu itu dia juga bekerja itu di squad unik, jadi di salah satu peternakan di Belanda. Jadi di situ they have a lot of robots, they have a lot of sensors that itu yang bisa apa ya namanya, give the correct amount of food, jadi correct amount dari makanan ke sapi-sapi yang ada di peternakan itu gitu kan. It collects a lot of data from the robot from there and make sure kalau amount of makanan atau how they gimana mereka memproduce apa namanya milk atau susunya itu it's in a very efficient way. Jadi menurutku ini sangat berhubungan. Jadi from all those that point that we can collect data is IoT, the big data is where store it. Jadi yang mungkin terkait dengan di slide pertama tadi ya Mas Arya, at the end mungkin sekarang semua move ke cloud platform. Jadi di big data itu where we store data, we need to have a good understanding juga gimana kita store the data and how to use the data gitu. Jadi kalau menurutku di IoT itu dengan big data ya sangat berhubungan di situ. But di big data is where we store it and how we use it to analyze the data gitu. Gimana cara kita menganalisis data, mendapatkan insight dari situ, terus melihat apakah ada yang bisa kita lakukan dari situ gitu kan, to have a better process. Jadi untuk bisa apa namanya mendapatkan proses yang lebih baik di kedepannya gitu. Ya mungkin tadi aku contoh mungkin salah satu contoh yang pernah aku lihat aja ya, mungkin there's a lot of application in IoT in this world, and mungkin aku bukan expertnya juga ya di situ. Mungkin ada salah satu dari sini di audience yang juga expert di IoT, we can share. Tapi itu yang apa namanya yang bisa aku share di sini.
Oke, thank you Mas Farid nih udah terjawab pertanyaan dari Arya ya. Mungkin boleh Makasih di-on-in aja Kak. kameranya. Makasih. Makasih. Oke, iya boleh di-on-in aja kameranya Arya supaya kita ingat nih tadi siapa aja yang udah bertanya. Iya. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Rekan-rekan spotlighters. Tadi sebelum acara mulai juga ada nih. Oh, oke. Ini ada yang mau bertanya mungkin ya, Mas Atwinsar. Oke. Halo, Mas. Oh, maaf, belum nyala suaranya. Mas, saya mau nanya. Saya kan rencananya mau pindah kerja dari HR ke data analis. Itu kira-kira gimana caranya ya buat pindahnya itu? Apakah ada skill-skill yang perlu dibutuhkan kah? Atau misalkan kayak ada link-link kah gitu? Atau gimana gitu? Kalau mau pindah dari HR ke data analis. Ya. Oh, oke. Nice, good question, Mas Atwinsar ya. Itu sebenarnya tadi terkait dengan yang di slide pertama tadi aku jelasin itu ya, karena menurutku well everyone have a chance to move to career path, karena menurutku sekarang ini kan juga the demand for data analyst juga quite high gitu ya, apalagi di Indonesia juga banyak banget perusahaan e-commerce, banyak juga perusahaan apa namanya yang sekarang more data driven gitu kan, dan yang mungkin ada contohku sendiri ya, dulu aku juga punya pengalaman data analytics gitu ya, dan just learn from zero gitu, karena menurutku kalau untuk basic requirement itu dari yang tadi aku jelasin itu mungkin itu ada tiga basic technical skill yang mungkin harus dikuasai, dan itu there's a lot dan banyak banget apa namanya course di Udemy, di Coursera yang bisa dipelajarin lewat situ. Which is tadi SQL, terus mungkin kalau sekarang Mas kerja di HR mungkin juga udah cukup familiar dengan Excel ya, karena well like it or not itu mungkin is a dinosaur ya, using Excel, tapi di berbagai perusahaan itu masih banyak banget juga yang masih menggunakan Excel just to have the quick analysis, quick outcome gitu, yang nggak perlu di produce every time gitu kan. Tapi kalau misalnya nanti apa namanya itu problem yang harus kita monitoring terus, mungkin Excel is not the right tool gitu kan. We need to have the data visualization tool atau mungkin acquire data from database directly. Jadi menurutku sebelum ke SQL ya, menurutku yang paling penting itu understanding dari how data related gitu. Jadi mungkin kalau di Excel aku selalu bilang kalau baru dulu apa namanya ya ke teman-teman yang mungkin baru mulai di karir, is just simple concept like lookup. Menurutku sih lookup di Excel itu is a basic concept yang menurutku sangat berguna sampai ke level programming manapun, karena VLOOKUP itu sebenarnya kan connecting to tables, jadi mengkoneksi antar dua tables dan gimana kita mendapatkan data dari table yang lain gitu kan. Menurutku itu akan sangat berguna, mungkin bahasanya berbeda-beda ya antara SQL, NoSQL, and everything itu berbeda-beda, tapi the concept is still the same. Jadi menurutku gimana cara kita mengkoneksi antara dua table yang berbeda itu menurutku sangat-sangat basic konsep yang dibutuhkan, dan baru setelah itu apa namanya mungkin basic programming language yang paling basic di SQL gitu, dan itu ada banyak variannya dan well is almost the same lah menurutku dari SQL di MySQL atau MS SQL atau di apa namanya di cloud yang di cloud platform berbeda, itu menurutku hanya berbeda language sedikit atau gimana cara kita write code di situ sedikit, tapi the concept is the same gitu. Nah itu sih menurutku yang paling utama itu ya to understand how data connected, itu yang pertama, itu yang terus yang kedua tuh apa namanya di SQL tadi, baru yang ketiga yang mungkin less priority itu data visualization tool, karena itu lebih ke apa ya itu lebih untuk more interactive reporting or how we tell the data to other team, itu menurutku dengan data visualization, dan saat ini menurutku dengan menggunakan tools yang ada di market, Tableau atau Power BI atau any tools like Alibaba tools is very easy for now. Jadi menurutku how they build the tools is very intuitive dan easy to use. Even baru pertama kali pakai itu juga pasti
bisa mengerti because karena mereka build language yang namanya VSQL. Jadi tinggal drag and drop dan kita bisa coba melihat what is the best way to show the data gitu. Mungkin sometimes it needs time, itu perlu waktu. Mungkin awal-awal, kita bakal buat yang tadi saya bilang, pie chart with thousands of slides. Itu mungkin yang nggak akan bisa dibaca sama orang manapun. Tapi dengan berjalannya waktu, we will understand, kita bakal ngerti what is the best way to show the data to the business user. Nah, itu menurutku sih yang skill yang paling penting tiga tadi itu untuk start as a data analyst gitu sih menurutku Mas Adwin ya. Mas, maaf, connect lagi boleh nggak Mas? Ya, silakan. Kalau misalkan pindah ke data analyst itu ada batasan umur nggak ya? Saya udah umurnya 30-an kan. Gitu. Ada batasan ininya gitu. Menurut gue sih nggak ada, Mas. Waktu itu juga ada waktu hanya sharing pengalaman ya. Waktu timku waktu kerja di Belanda ada yang umurnya 55 tahun waktu itu. Dia baru pindah dari operations manufacturing, dia pindah waktu itu ke data analysis karena menurut dia is the last year of his career, dia mau coba suatu hal yang baru dan dia waktu challenge himself untuk kerja di data analysis. Dan waktu itu sempat kerja sama aku waktu itu 2 tahun. Dan it's very good karena menurutku di umur nggak ada batasan ya, apalagi masih 30-an ya, it's very young menurutku to learn the new things, itu menurutku masih sangat terbuka gitu. Oke, makasih Mas jawabannya. Iya. Oke, gimana? Semoga udah terjawab ya Mas Adwinsar. Oke. Oke, tadi pas di awal-awal ada yang bertanya juga dari Sermon Paskah Zagoto. Masih ada di sini nggak ya Sermon ya? Hai Sermon. Ini aku bantu ini lagi pertanyaannya dari Sermon tadi kebetulan masih tentang Mas Farid sendiri, jadi boleh tahu proyeknya Kak Farid, mostly proyek Kakak kerjakan apa ya setiap hari? Itu tadi pertanyaan dari Sermon. Oh, boleh. Ini mungkin start dari yang sekarang dulu ya di Lazada, karena tadi yang mungkin aku jelasin itu kan lebih ke program manajemen dan data juga ya. Jadi lebih ke connecting the dots sih kalau role sekarang. Jadi misalnya jadi the center point di Lazada ini ada di customer experience kan. Jadi pada intinya kan di semua e-commerce itu kan customer experience itu yang terpenting gitu ya. Dan we know exactly kalau misalnya ada customer yang komplain, ada customer yang nggak senang dengan salah satu service di Lazada, we know exactly where it's come from gitu. Nah tugasnya itu sih di sini project-projectnya lebih ke how to improve their experience gitu. Itu kan sebenarnya yang tadi aku bilang ya, itu kemana kita harus mengerti bisnis end to end karena for example, pertama mereka contohnya nggak suka dengan contoh ya browsing and search experience di Lazada contohnya. Nah, itu kita harus kerja bareng dengan tim platform ya, dengan tim yang membuat aplikasinya. Di mana sih sebenarnya letak pain point-nya itu ada di mana? Mungkin pertama waktu checkout-nya agak susah nih gitu di situ. Nah itu after that we need to initiate program or project to improve that gitu. Dan kebetulan kan kalau di Lazada juga we have our own logistic company gitu kan di Lazada Express dan salah satu mungkin contohnya kalau kita lihat isu di beberapa minggu terakhir misalnya delivery-nya agak lambat misalnya ya. Is a complaint from the customer, contohnya kayak gitu. Nah, aku juga harus kerja dengan tim logistik situ untuk membuat project gimana cara kita menurunkan lead time dari mulai order itu di-create sampai nyampe di pintunya customer gitu kan. Dan itu kan bahkan untuk logistik itu doang itu udah sangat luas ya. Jadi dari mulai order di-create itu kan ada masalah berarti di platformnya. Terus ada mulai tadi yang aku sebut juga package-nya itu diambil oleh kurirnya di sellernya itu, di penjualnya itu kan ada first mile namanya istilahnya kalau di logistik ya. Baru habis itu ada proses lagi di warehouse-nya, dia dipindah-pindahin antara
yang jalur ini yang ke Jakarta, jalurnya ke Sukabumi, they need to be more efficient gitu kan. Nah terus setelah keluar dari warehouse itu dicoba oleh kurirnya sampein ke alamat kita. Nah itu alamatnya kadang-kadang alamat salah atau orangnya nggak ada di rumah, itu failed delivery. Nah itu kita harus dari timku harus menganalize step by step di mana letak pain point-nya gitu sih. Sebenarnya project-nya itu lebih pertama menganalisis letak pain point-nya, baru habis itu propose di inisiatif or program that can improve the customer experience. Nah gitu sih kalau untuk yang di Lazada sekarang ya. Mungkin kalau aku bisa share juga misalnya contohnya dulu waktu kerja di biotech itu lebih ke manufacturing dan logistik juga. Nah waktu itu juga itu yang mungkin terkait dengan kita kenapa harus ngerti bisnis end to end itu juga sometimes as a data analyst we also need to go to the field gitu. Kita juga harus bisa melihat in daily life, in daily activity itu sebenarnya data yang kita punya itu what it means sih to the operations. Dulu aku ingat banget waktu kerja di warehouse di Belanda di logistics itu waktu itu kita punya KPI untuk ready to ship in N+0 gitu kan. Itu ada picking, ada packing di dalam warehouse-nya. Waktu itu seharian full aku ikutin orang picking, bahkan picking sendiri dalam warehouse itu di situ. What it means sih by this data gitu. Kenapa picking activity di warehouse ini lambat gitu. Sometimes dari orang operations atau dari orang bisnis itu nggak bisa menjelaskan kita secara simpel juga, kebalikan dari kita gitu ya. Jadi sometimes kita juga harus ikut terjun ke lapangannya dan knows exactly what's happening and terus pas balik ke meja, oh ini loh yang tadi kita kerjain, ini numbernya yang keluar segini dengan cara kita kerja kayak tadi itu. Nah itu sometimes juga helping juga di situ untuk understand more where is the pain point gitu kan. Kadang-kadang kita cuma ngeliat KPI, oh ini picking activity kok lead time-nya lama banget ya, sekitar mungkin satu order itu kok memakan sekitar 3 jam, itu kenapa ya? Oh ternyata dalam lapangan itu, well sometimes itu cuma simple, alenya atau gangnya terlalu sempit gitu, jadi semua orang nggak bisa ngambil barang secara berbarengan. Jadi solusinya sebenarnya cuma dilebarin sedikit, dan itu bahkan yang nggak bisa diketahui oleh tim dari operations kayak gitu. Nah, sometimes when you be the new pair of eyes, like the fresh pair of eyes, itu bisa propose new project or new initiative to improve the process. Itu juga sama yang kerjaan di Lazada sekarang karena baru datang dan masih fresh ya. Jadi masih banyak bisa nyalain orang nih. Oh nih bisa nyalain orang kalau ternyata nih lambat nih karena ini. Mungkin karena mereka udah terlanjur setiap harinya ya bekerja di situ dan mengajarkan orang sama. Jadi nggak bisa ngelihat di mana sih kita bisa improve, dan the biggest problem itu sometimes mereka secara operations itu punya workaround. Yang workaround jadi sehari-hari. Contohnya misalnya untuk menghindari menunggu lisan panjang, mereka membuat shortcut dengan menambahkan salah satu fitur misalnya. Nah itu workaround itu lama kelamaan akan menambah lead time contohnya. Nah, tapi mereka nggak pernah sadar karena menurut mereka di awal workaround itu akan mempercepat proses, tapi ternyata setelah berapa lama itu akan malah memperlambat proses. Nah gitu sih yang kadang-kadang nggak bisa yang as a analyst based on data and based on what you see, itu yang sangat membantu untuk melocate improvement proses itu di mana gitu. Nice for sharing. Thank you Mas Farid. Nah ini ada lagi mungkin dari Mas Yoga. Ya. Halo Mas Farid. Halo Mas Yoga. Halo. Ya. Menarik sih tadi barusan yang disampaikan itu terkait sama critical thinking gitu ya. Nah, sebenarnya kan yang kita perluin kan sebenarnya a pair of fresh eye gitu ya. Dan juga kita harus lihat dari different angle. Nah, gimana dengan kita yang mungkin kita udah know the business process itu mungkin sekian tahun lamanya gitu. Dan kita membutuhkan juga different angle dan juga solusi yang lainnya gitu. Nah, gimana sih kita bisa keluar dari situasi tersebut gitu? Mungkin tips dan triknya boleh di-share, Mas. Oke. Well, sometimes itu ya mungkin tadi benar-benar kayak maksudnya kalau Mas Yoga mungkin udah di bisnis itu udah bertahun-tahun ya, udah tahu end to end.
mungkin we need to step back a little bit and see the whole process again from the beginning gitu. What we can improve, karena menurutku when we are too busy with daily activity, itu kita nggak bisa ngelihat where is the improvement opportunities gitu. Tapi when we step back and see, like tadi aku coba contohin misalnya go to the field and see what's happening there, itu udah bisa contohnya men-trigger untuk melihat apa yang kita bisa improve di situ. Tapi emang aku nggak bilang itu gampang ya, it's difficult, especially if you already work there for a long time and get used to it gitu. Tapi need to take a step back and quite long step back long and see the process from the bird view gitu. Karena menurutku itu sangat penting, dan if you still cannot see the issue or what's happening there, maybe then we need to the other tips yang lain is to have sort of shadowing from different team gitu. Kadang-kadang itu juga yang aku lakuin juga waktu itu di tim itu pernah. Misalnya waktu itu di warehouse team, I invite someone from the logistic team just to see the process gitu. Sometimes they don't even understand the whole process. Tapi itu menurutku juga akan membantu karena every individual have different point of view gitu kan. Walaupun mereka nggak mengerti the exact process end to end, tapi when they see for a couple of days, dalam beberapa hari, itu menurutku mereka udah bisa melihat where if something is wrong there gitu. Karena itu ya maksudnya yang pertama mungkin one step before that, we don't work in a silo gitu. Menurutku itu sangat penting untuk bekerja dengan tim lain dan ask them to see how we are doing gitu. Dan juga the other way around ya, karena sebagai data analis juga kan itu justru tugas kita ya. Justru kita jangan terlalu biasa dengan apa yang mereka lakuin, look at KPI, look at daily activities, tapi lebih ke being a control tower or bird view and see what's happening gitu. Itu dan menurutku dengan menjadi control tower itu, looking at different things every day, itu akan selalu jadi new pair of eyes. Karena contohnya ya kayak mungkin di aku katakan di Lazada, di e-commerce, every day I'm looking at the different numbers. Jadi looking at the logistics and looking at the how the platform performance, dan looking at the payment for example. Jadi tiap hari aku selalu lihat hal yang berbeda, just to make sure I have always a fresh pair of eyes to see where the problem is gitu sih kalau menurutku. Tapi aku juga indeed sadar juga kalau udah lama ya kerja, waktu itu mungkin di Biotek aku kerja selama 4 tahun, mungkin 5 tahun di situ ya. At the end you will get used to it. Jadi agak susah untuk step back and see where's the problem, tapi we still can do it gitu. Oke, thank you Mas Farid. Yang menjawab Mas Yoga. Thank you Mas Yoga. Ada lagi mungkin yang mau bertanya yang lainnya? Atau mungkin yang udah bertanya ingin bertanya kembali, silakan. Tadi juga di awal ada Dini dan Thalia yang sudah memperkenalkan diri. Mungkin dari salah satu kalian ada yang mau ditanyakan nggak nih? Selamat malam Bu Nadia. Oke, malam. Boleh saya bertanya tapi nggak bisa ke kameranya, keterbatasan bandwidth Bu. Salam. Ya, mohon maaf Pak Farid, sebenarnya Pak Farid. Saya seorang SQL developer Pak. Terus terang pengen mengembangkan ke masalah untuk big data Pak. Jadi hanya sementara ini ya baca-baca, terus kemudian terus terang agak tersandung masalah unstructured data Pak. Dalam pengertian saya unstructured data ini kalau saya baca-baca gitu paling hanya menurut mungkin berupa log di suatu application server gitu Pak ya. Tapi bagi saya hal itu masih tertata sih Pak. Kalau menurut saya struktur data itu misal isi komen kalau kita ngisi di aplikasi marketplace gitu kan. Terus mungkin saja
suatu isi, suatu konten, suatu web. Nah gitu Pak. Apakah ada suatu metode atau teknik tertentu Pak sebenarnya yang untuk mengkolek hal yang berharga di situ? Tujuannya gini Pak, nanti untuk saya relasikan dengan data OLTP yang ada, misalnya masalah rate kesukaan klien pada produk tertentu atau bagaimana gitu Pak. Nah, jadi gimana Pak ya? Yang masalah untuk mengolah unstruktur data itu Pak, apakah hanya mengandalkan, saya kira kalau misalnya kita hanya SQL, kalau misalnya ini sedikit gitu Pak ya, maaf ya Pak Farid ya, misalnya searching suatu teks gitu kan sangat berat atau gimana, atau terus gimana ya, saya bingung makanya ini pengen tanya juga apakah perlu ilmu statistik yang bagaimana gitu Pak untuk memilah-milah data yang saya anggap ini data sampah gitu Pak ya, tapi harapannya kan bisa diolah untuk hal yang berharga. Begitu Pak Farid, mohon pencerahannya Pak. Terima kasih. Baik, Pak Andi. Ya, mungkin kalau untuk yang ini, Pak Andi berarti harus register Pak ke yang series berikutnya, yang data science Pak, ini sangat-sangat, tapi mungkin saya bantu jawab juga. Karena mungkin di sini untuk unstructured data, tapi kan kalau untuk komen menurut saya masih structured ya Pak, karena masih bisa diambil dengan web scraping ya. Misalnya contohnya kalau Bapak ada di website untuk ambil komen yang ada di PDP, itu kan bisa dengan web scraping ya, tools. Nah, itu banyak banget juga tuh sekarang dari yang free sampai yang berbayar juga kan. Nah, menurut itu juga bisa nanti ditabrakkan dengan data OLTP yang Bapak tadi yang Bapak bilang itu ya. Nah, tapi menurut saya juga kalau untuk unstructured mungkin konsep juga itu kan lebih ke data yang let's say contohnya image gitu ya. We want to get data from the image gitu kan, karena itu yang contohnya yang dulu pernah saya lakukan juga di unstructured data itu dari data invoice contohnya. Itu kan invoice dalam bentuk PDF atau JPG, itu kan ya nggak bisa ya, misalnya kita ambil data dari situ nggak bisa kan. Jadi ada suatu machine learning yang bisa kita apply di situ untuk membaca OCR ya, optical recognition, optical character recognition untuk membaca huruf-huruf yang ada di file image tadi. Nah, itu sih menurut saya yang lebih ke unstructured ya. Tapi kalau dengan dan itu banyak banget juga tools yang bisa kita pakai sekarang dengan dan maksudnya whatever we want to do yang sampai juga whatever we want to do there is always someone, pasti udah ada orang yang buat duluan gitu Pak. Di Bapak tinggal mungkin buat kalau saya yang selalu lakuin, it's not joking, tapi my number one go-to is Google. Jadi there is always someone that already built it, and sometimes juga open that model for public gitu, untuk buat Python model atau buat dari programming language yang lainnya gitu. Nah, dari situ mungkin tadi untuk unstructured data, untuk data yang tadi Pak Andi sebut itu kan lebih ke web scraping berarti ya kalau untuk data komen dan rating itu. Nah, itu mungkin juga dari tools yang tadi saya bilang itu toolsnya udah banyak juga sekarang ya Pak, mungkin nanti kalau bisa kita connect mungkin bisa saya share juga tools yang bisa Bapak pakai gitu misalnya. Dan satu lagi yang tadi saya sebutin mungkin ini sangat relate dengan session yang selanjutnya juga dengan dari Spotlight ya, dengan data science, how we use AI and machine learning to daily life gitu. Nah, mungkin nanti saya juga tanyakan di situ Pak untuk lebih detailnya. Tapi nanti untuk web scraping dan mengambil komen dari page yang tadi Bapak sebutkan, mungkin nanti kita bisa connect Pak untuk share di sini. Siap Pak Farid. Ya. Makasih banyak Pak. Ya, Pak. Ya Pak, makasih Pak. Ya, terima kasih Mas Andi sudah bertanya. Mungkin ada lagi yang lainnya? Atau ada yang mau bertanya lagi? Kita coba balik lagi ke Dini dan Thalia tadi di awal kan sempat memperkenalkan diri juga nih. Mungkin Dini fresh graduate, apa mungkin ada yang mau ditanyakan di sini terkait dengan karir di bidang data analis, dan juga ada Thalia tadi dari product development Hana Bank nih, mungkin ada yang
cukup relevan yang mau ditanyakan ya. Silakan. Mungkin saya by voice aja ya, Pak Farid dan Bu Nadia. Silakan. Sebenarnya pertanyaan saya itu berkaitan dengan slide communicating dan storytelling. Bisa cerita sedikit kalau misalkan salah satu main job saya atau itu adalah sebagai bridge antara IT dan juga bisnis. Automatically business language dan juga technical language itu diperlukan. Karena background saya adalah IT, ini jadi tantangan terbesar untuk di bagian business language-nya. Bagaimana caranya untuk bisa mengkomunikasikan hal-hal teknis kepada bisnis seperti itu. Tadi disampaikan bahwa the less the better. Itu salah satu tipsnya. Apakah ada tips lain untuk hal tersebut dari Pak Farid supaya hal-hal teknis itu bisa diterima juga dengan baik oleh sisi bisnis seperti itu? Ya, terima kasih pertanyaannya, Mbak Thalia ya. Mungkin tadi ya intinya sih mungkin tadi lebih ke the less the better, tapi in detail menurutku sih kalau untuk menjelaskan ke business user itu lebih ke poin-poin yang apa namanya the main point yang kita mau sampaikan. Jadi not getting to more detail to the business user karena itu ujungnya they cannot focus on what we want to explain gitu. Jadi contohnya yang paling sering kulihat sih ya, maksudnya just put everything, all the table or all the code there in a slide, just letting the user, that's the main problem. Jadi menurutku lebih ke setiap kita menjelaskan ke user is more point by point and try to explain on the voice over. Jadi just to keep it simple. Jadi apa aja, misalnya kita dari mulai data analisis atau mungkin kalau dari Mbak Thalia ini maksudnya link antara bisnis dan IT itu lebih ke apa namanya requirement ya dari bisnis ke IT itu mungkin dari situ bisa apa namanya main point mana aja main point yang mau kita sampaikan ke business user dan mencoba translate dari IT team ke bisnis team gitu. Nah, ya memang itu cukup challenging and it comes so with experience. Menurutku itu lebih gampang karena and also depends juga with the menurutku dari the type of person in the business user. Jadi mungkin tadi aku sampaikan juga if you work in the multinational company you work with different type of people, different culture. Jadi menurutku juga itu juga sangat penting untuk to understand if they want to be to the point or need to be in detail because menurutku itu salah satu soft skill yang cukup penting juga untuk mengerti how we can communicate to different culture of people gitu. So contohnya mungkin waktu bekerja di Belanda ya, we deal with people from Germany and from Netherlands on that people is more direct. Jadi mereka cuma mau di sini pinpointnya, di masalahnya this is what we propose gitu. Itu cuma mereka cuma mau itu. Tapi if we work with the people from the south like Spain or Italy, they want to be everything in detail gitu. Itu juga based on the experience, itu juga nanti lama-kelamaan juga we know exactly how to deal with this team gitu. Jadi mungkin it's always different juga berbeda-beda cara style of communication-nya to them in terms of personal, in terms of how you build the slide or the slide deck gitu. Jadi menurutku itu it comes with the experience menurutku kalau itu Mbak Thalia. Terima kasih Pak Farid. Thank you Mas Farid, thank you Thalia. Semoga terjawab ya. Mungkin ada lagi yang mau bertanya, silakan loh. Bu, boleh tanya lagi? Boleh Mas Riki. Makasih. Pak Farid, boleh tanya nggak? Pak Farid kan sebagai VP Data Analysis di Lazada ya. Boleh di-sharing nggak di Lazada apa yang Pak Farid lakukannya? Oh, oke. Tadi yang seperti yang saya sampaikan juga Mas Riki. Jadi mungkin dari role sendiri itu kan lebih ke program manajemen dan data analisis. Jadi lebih ke initiate berbagai program, project based on data gitu. Jadi kalau kita lihat ada isu di mana based on data,
Dan maksudnya tugasku atau yang biasa aku lakuin itu initiate project atau initiate program dan link ke berbagai tim gitu. Jadinya untuk well, dari melihat data atau KPI yang kita lihat, nah itu di situ propose inisiatif ke berbagai tim gitu sih, dan work juga karena Lazada ini kan regional player ya, jadinya juga bekerja dengan tim regional di headquarter di Singapura untuk misalnya ada beberapa inisiatif yang succeed di Indonesia gitu. Nah, itu juga propose untuk apakah bisa dilakukan di negara lain yang marketnya misalnya sama dengan Indonesia, nah gitu. Jadi lebih ke sebenarnya role itu lebih ke manage program untuk berbagai untuk multi venture atau multi country juga, tapi based on data gitu Pak. Ya. Sudah terjawab ya Mas Riki? Ya, oke, makasih Bu. Makasih Pak. Ini by the way, rekan-rekan Spotlighters, kita kan ini event virtual coffee talk ya. Jadi mungkin di sini nggak hanya Mas Farid yang bisa sharing, tapi teman-teman juga bisa sharing nih kalau ada yang mungkin mau sharing atau mau brainstorm, discuss, boleh silakan kayak gitu. Iya. Aku boleh sharing nggak? Aku juga mau belajar soalnya. Silakan Mas Riki lagi. Ya, tadi saya tertarik sama tadi ada yang ditanya ya masalah IoT. Kebetulan gini Pak Farid, saya lagi buat IoT untuk mengukur energy meter di rumah. Ya, kebetulan saya saya ngoprek-ngoprek dikit lah, ya kan. Jadi saya sudah bisa membuat kurva beban pemakaian listrik di rumah saya misalkan. Nah, ini saya lagi combine dengan hybrid PV rooftop. Nah, ini menarik karena selama ini kami di PLN itu sendiri kan KWH meter yang ada di rumah teman-teman itu kan masih jadul ya, artinya dia belum bisa baca konsumsi teman-teman. Kecuali kalau meter itu diganti dengan yang smart meter ya, tapi smart meter pun mahal. Nah, yang menarik adalah tadi saya membantu menjawab pertanyaan tadi yang teman tadi IoT itu apa hubungannya. Terus terang saya ngelempar IoT itu di cloud Pak Farid ya. Cuma sekali lagi yaitu saya masih tahap level capturing. Ya, belum masuk ke AI karena saya yakin gini. Kebetulan saya juga pernah ngajar masalah demand response ya. Jadi di Eropa, di luar negeri itu beda dengan Indonesia di mana mereka itu harganya beda antara siang dan malam. Nah, itu menarik nih, siapa tahu teman-teman ada yang membuat startup ya. Jadi dengan memiliki data konsumsi tiap rumah, ya kan, itu kita bisa menjadi sebuah agregator, perusahaan terkompeni yang suatu saat nanti kalau harga listrik nanti di Indonesia berbeda, ya di mana malam hari itu harga listrik itu suatu saat akan mahal, pelanggan itu akan dipaksa untuk menghemat listrik. Pasti itu naturally. Nah, yang menarik adalah kalau di Eropa itu pada saat si utility company itu membutuhkan pengurangan beban atau kita sebut demand side management ya, mereka akan bayar Pak. Mereka akan bayar ke end user. Nah, karena end user nggak punya peralatan monitoring, remote, nah ini difasilitasi oleh si agregator. Jadi misalkan si utility company nanti bayar 100 perak, agregator itu dapat 15 perak loh Pak. Per rumah, kali berapa juta rumah di Indonesia. Saya yakin bisnis ini akan berkembang pada saat pemerintah nanti akan mengeluarkan kebijakan di mana harga listrik siang dan malam beda. Nah, di situ nanti menariknya data analitis di sini Pak. Apalagi teman-teman nanti yang sudah jago IoT bisa nge-remote AC, Bapak bisa bayangin ya, AC di rumah kalau turun 1 derajat, atau naik 1 derajat ya, misalkan dari dingin ke panas dikit gitu 1 derajat, itu bisa menurunkan watt meter rumah Pak. Kali berapa rumah itu sekian megawatt ya, itu dibayar duit. Saya yakin one day bisnis ini akan jadi ya pada saat pemerintah mengeluarkan ketok palu berbeda listrik siang dan malam. Ini saya pikir akan menarik Pak Farid ya buat teman-teman yang lain. Makasih. Yes, betul. Wah, thank you sharingnya Mas Riki. Itu kebetulan ini banget, relate banget karena kan saya baru balik juga ya dari Belanda. Itu exactly sih, karena di sana kan juga
antara siang dan malam itu beda banget ya. Maksudnya lebih mahal kalau malam. Jadi kita dipaksa untuk mengurangi energi di malam hari gitu. Dan mungkin bedanya di sana kan juga mungkin kalau di sana kayak ada PLN-nya gitu ya. Ada beberapa perusahaan yang sebagai provider gitu kan. Jadi mereka sebagai supplier energi, tapi sebenarnya di belakangnya itu PLN-nya gitu, PLN yang Belanda lah gitu kan. Nah itu sebenarnya yang belum ada di sini kan. Kita we consume directly from PLN gitu kan, secara langsung. Nah itu yang mungkin ini sangat menarik sih kalau kita bisa connect juga ntar Mas Riki, bisa menarik topiknya. Mungkin di luar data analytics ya, tapi at the end itu juga dengan data analytics dan apa namanya supplier juga di sana, maksudnya di depan PLN, antara PLN-nya dan customer itu juga punya rate yang berbeda-beda juga di situ. Jadi dia juga mengambil let's say kayak bagian mereka pay less, beberapa bagian juga pay more ke customer gitu. Nah itu juga saya yakin juga di situ sih peran dari data analytics itu sangat tinggi gitu. Dan apa namanya dengan contohnya aja di sana dari main supplier tuh dari PLN di sana itu ada sekitar mungkin 50 lebih perusahaan yang sebagai agregatornya itu yang tadi Mas Riki bilang ya. Dan all of them is based on data. Jadi dan sekarang mungkin yang tadi Mas Riki bilang ya, dari kalau terkait dengan IoT tadi itu exactly juga di sana kan semua udah pakai smart meter semua ya, dan bisa dibaca. Bahkan kita nggak perlu tahu dari HP pun udah tahu konsumsi kita berapa gitu kan. Dan dari situ itu sangat data nanti sudah bisa digunakan pertama untuk pricing, yang kedua untuk how we can more efficiently use the energy gitu. Dan bahkan on the next level juga kalau kita misalnya punya di solar panel ya, kalau di sana kan di Belanda justru dibayar. Jadi kalau misalnya kita produce solar panel itu terus dibeli oleh PLN-nya itu kan, dan mungkin bisa mengurangi biaya dari kita. Dan mungkin in the future mungkin aku juga yakin ya penggunaan solar panel di sini juga akan bertambah, dan bisnis model kayak gitu juga it will use a lot of data analytics gitu. Mungkin di sini it's coming, di sana udah lumayan mature. That's how we can bring also knowledge from there to Indonesia gitu. Oke, thank you Mas Riki, lo insightful banget tadi infonya. Mungkin yang lain ada juga ya yang ingin sharing juga, mungkin dari startup atau banking, atau mungkin teman-teman yang ada yang punya mungkin baru lulus fresh grade. Tadi kayak ada Dini ya, salah satunya Dini kan baru lulus nih, mungkin ada yang mau di-share mungkin atau mau ditanyakan. Silakan loh. Ini info aja karena waktunya akan less than 10 minutes untuk sesi tanya jawab ini. Jadi silakan yang mau bertanya dan juga by the way, mau share. Untuk teman-teman yang baru mau mulai karir atau fresh graduate, I'll be happy if you kayaknya mungkin di presentasinya ada LinkedIn-ku ya. I'll be happy to help to how to create the most efficient resume or CV to start your career. I'll be happy karena mungkin agak susah kalau di share di sini dan bukan topiknya. But I'll be happy if you want to connect with me there. Just please connect and then just ask me. I'll try always to answer all the question there if you send me the direct message in LinkedIn. Jadi aku bisa coba bantu juga untuk teman-teman yang baru fresh graduate dan baru mulai kerja, how to build the your resume that and maybe kalau belum ada di resume-nya, skill apa sih yang misalnya dibutuhkan as a basic requirement for data analyst if you want to start as data analyst gitu. Ya, silakan teman-teman. Mas Farid di sini masih, mumpung masih ada Mas Farid nih, ayo yang mau sharing. Mungkin ada yang mau join Lazada sebagai data analis dan minta tips-tips dari Mas Farid, boleh banget loh. By the way, mungkin pesan sponsor we are hiring also, jadi mungkin bisa add aku di LinkedIn juga. Mana nih, mungkin tadi ya, ada lagi? Dari rekan-rekan yang udah bertanya, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan, atau mungkin tadi ada yang belum sempat bertanya atau belum sempat berkenalan, silakan. Kita masih ada waktu 5 menit lagi di sini sebelum ditutup.
Jangan malu-malu loh. Mungkin ada nggak nih yang di sini karirnya sebagai data analis juga di e-commerce juga mungkin. Bisa sharing juga ke Mas Farid. Mungkin bisa sharing-sharing insight. Oh, ini ada dari Mas Dan Cahyadi. Halo Mas Farid dan teman Spotlighters, saya Ramdan, bekerja di bidang otomotif. Salam kenal. Salam kenal Mas Dan Cahyadi. Mungkin boleh nih nggak hanya di box. Langsung on cam aja Mas. Iya. Yes. Mana ya Mas Dan Cahyadi? Saya kameranya rusak, maaf. Oh, oke. Ya, ini aja mau nanya Mas Farid. Ya. Gini Mas, case-nya seperti ini. Jadi saya di bidang otomotif dan perusahaan itu mau mengarah ke teknologi big data, tapi dengan beberapa consider. Mereka mengatakan bahwa kayaknya kalau bisnis sekarang masih cukup dengan tidak perlu menerapkan big data, tapi kan kalau dilihat dari zaman itu sebenarnya harusnya bisnis sudah harus mulai memasuki big data ya. Cara kita nge-persuade ke manajemen bahwa big data ini penting ke bisnis kita itu gimana sih Mas? Oke, thank you pertanyaannya Mas Dan. Wah, agak berat ya pertanyaannya. Sebenarnya kalau big data itu it depends how big is data. I mean, big data mungkin dengan 7 tahun lalu dengan big data sekarang itu sangat berbeda gitu ya, in the size of data. And also menurutku juga big data itu is a jargon gitu. It depends on the industry, depends juga di perusahaan apa kita bekerja. It could be a big with just 1 terabyte of data, it could be small for that gitu kan. Jadi menurutku yang paling penting itu bukan how to use big data, but how to use data first. Jadi yang itu sih yang menurutku paling penting. Jadi masih banyak juga perusahaan yang ada sekarang itu yang not even using the data. Jadi just take the number from the sky gitu. Jadi habis itu ya udah take a decision gitu kan dengan by feeling or just by experience. Nah itu sih yang menurutku yang pertama harus dirubah, is to using data driven gitu. Itu yang menurutku lebih penting untuk dimulai. Nah, untuk big data tadi yang pertanyaannya Mas Dan ini, menurutku itu it depends also on the nature of the company gitu ya. Kayak kalau menurutku kayak waktu aku di biotech company, di manufacturing, di warehouse, well the data is not that big gitu. It's even but how we use the data is more important gitu. Karena dengan menggunakan data yang sedikit itu pun kita udah bisa improve a lot of process from there, not just looking by eyes and apa namanya using a feeling to take the decision. We need to get rid of it and try to use data even is a very small portion of data because itu. Jadi untuk penggunaan big data itu it really depends on industry and the company itself. Karena menurutku for now is a jargon gitu ya. If we talk about contohnya perusahaan kayak Gojek, well they really have tons of data and big not only as a size but in every aspect of your how we use the app, they have the data gitu kan. Dan itu menurutku ya di konsep of big data, not about the size but if we already have karena menurutku yang tadi di slide pertama ya, where data coming from. Jadi di mana kita menarik data itu. The more you have the point where you get the data, itu menurutku yang akan tell that is big data. Nah itu depends juga dari balik lagi kalau ditanyakan ke di perusahaannya Mas dan di perusahaan otomotif ini, maksudnya di bisnis apa misalnya kerjanya dan data apa yang misalnya sekarang dipunyai gitu kan. Nah mungkin kalau bisa sharing juga dari Mas Dan, mungkin nanti bisa sambil didiskus gitu. Satu lagi Mas, sebenarnya kapan data tersebut kita bisa sebut big data sehingga teknologi dari big data kita bisa implementasikan ke perusahaan. Kadang kan kayak cloud technology sendiri yang sebenarnya itu
nge-support untuk kemampuan big data, tapi beberapa perusahaan ada consider ngapain kita pindah ke cloud kalau kita nggak tahu kan kondisi sendiri kita sebenarnya data kita ini masih cukup nggak sih kita maintain sendiri dan kenapa harus pindah begitu. Nah itu kalau dari Mas Farid gimana Mas? Nah itu tadi yang sebelumnya aku jelasin juga, itu depends ya, how big is the data, itu depends dari industri, dari company-nya gitu. Dan mungkin itu diskusi yang terpisah untuk pindah ke cloud ya, karena menurutku kalau cloud itu is more for efficiency gitu ya. Jadi there is no maintenance, there is even cheaper cost now. Well, it costs almost nothing ya. Kalau kita misalnya punya data yang, well, let's say if we think one terabyte or 1 petabyte is big, is really cheap in the cloud now gitu kan. Jadi apa namanya, it's even consider if kalau kita misalnya bandingkan dengan harganya, it means it's small data, not even big data gitu kan. Nah itu yang menurutku mungkin kalau misalnya pitch in-nya untuk pindah ke cloud, menurutku lebih ke maintenance dan untuk efisiensi dan cost dan very scalable gitu ya. Kalau kita masih berfokus ke physical server, when we need more storage, when we need more memory to process data, it's very difficult gitu kan, sangat susah. Dan if you move to the cloud, karena di cloud sendiri juga kan, well, I think maybe it's a whole separate discussion karena itu juga cukup luas ya. It comes from the storage, from the how to compute di data. Menurutku itu semua solution itu sekarang semua ditawarkan di Amazon, di Azure, di Alibaba Cloud, is all the same. Jadi kan menurutku itu mereka cuma berbeda brand aja kan. Jadi dari mulai kita mau store data yang kecil, mereka punya database. Kita mau store data yang historical dan banyak, mereka punya data warehouse. Kita mau store campur antara structure unstructured, mereka punya data lake. Dan kita mau coba build machine learning, build the code ya, build the algorithm, mereka juga punya tools untuk itu. Jadi menurutku sih di cloud itu lebih ke you have everything, all the tools in one place yang bisa kita tinggal comot untuk pakai gitu. Dan itu sangat berbeda dengan if we still in a physical server, itu you need to install something, you need to add the storage, and itu menurutku it's really not practical in this age gitu menurutku. Dan we need to move to the cloud gitu. Apalagi untuk kalau misalnya di perusahaan Mas dan udah cukup besar misalnya ya, and menurutku itu is a long term strategy to move to the cloud gitu. Oke. Thank you Mas Dan. Makasih ya. Makasih ya. Pas banget ya pertanyaan terakhir, sangat tepat tentang big data. Dan thank you semua teman-teman yang udah partisipasi malam ini dalam webinar dengan Mas Farid. Mungkin Mas Farid untuk sesi tanya jawab sudah selesai. Mas Farid boleh the best question for tonight? Wah, kayaknya kalau ini harus diumumin langsung ya. Kayaknya untuk the best question dan jadi ada beberapa pemenang. Untuk malam ini akan diumumkan yang terbaik. Lalu untuk yang lainnya nanti akan diundi dan diumumkan di sosial media gitu. Dengan hadiah yang sama loh. Oke, kayaknya kalau ini no doubt ya, untuk ini mungkin aku nggak ragu lagi karena untuk pertanyaan yang berbobot, yang banyak plus dengan sharing. Mungkin kali ini bisa diberikan ke ini Mas Ricky tadi ya, atau Pak Ricky. Oke, congrats Mas Ricky. Terima kasih Pak Farid, Bu Nadia. Teman-teman yang lainnya juga yang udah bertanya, nanti stay tune di Instagramnya Spotlight Talk, akan ada lagi pengumuman yang akan disampaikan di situ based on diundi. Ditunggu juga voucher Lazadanya. Dan yes, untuk selanjutnya kita akan tutup acaranya, tapi sebelumnya akan saya info. Jadi untuk yang udah partisipasi malam ini akan mendapatkan form yang perlu kalian isi, dan form itu nanti akan setelah isi form nanti kalian akan mendapatkan sertifikat dan juga pastinya deck slide dari Mas Farid dan juga kontak Mas Farid langsung gitu. Jadi jangan lupa nanti diisi formnya ya kalau kalian mau mendapatkan semua slide, sertifikat dan juga kontaknya Mas Farid gitu. Dan sekedar reminder untuk minggu depan kita juga masih ada next big data session dengan Mas Arya Dipta.
Mas Arya Dipta ini adalah senior data scientist dari Gojek. Jadi ditunggu aja karena topik yang selanjutnya adalah the impact of data science to our lives yang tadi udah di-mention Mas Farid ya, akan lebih mendalami tentang data science gitu. So, don't forget to register again. Oke, thank you semuanya teman-teman Spotlighters. Thank you semuanya. Thank you Mas Farid. Yes. Thank you, makasih Spotlight, Pak Farid. Ya, Yes. izin live. Terima kasih, Mas. Yes.